Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari di mana saja berada. Kita berjumpa lagi hari ini Rabu 12 Oktober 2022. Semoga saya menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan hidup penuh damai sejahtera. Tema permenungan kita hari ini, baiklah Roh Kudus membimbing hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari di mana saja berada, betapa pentingnya Roh membimbing hidup kita setiap hari. Jika Roh itu membimbing hidup kita, maka kita akan mengalami hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh dan seimbang. Hidup yang penuh dan seimbang itu ciri-cirinya yaitu orang bisa mengasihi satu sama lain. Orang mengasihi saudara-saudaranya dan hidup dalam sukacita. Orang memiliki kesabaran yang penuh, sikap lemah lembut, dapat menguasai diri. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam persoalan apa saja, jika kita dapat menguasai diri kita, maka kita sesungguhnya mengalami bahwa Roh sedang membimbing hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam kenyataan tentu kita tidak selamanya mengalami hidup yang penuh dan seimbang. Sebagai manusia, sangat sering kita menjauhkan diri dari Roh yang membimbing hidup kita. Kita menjauhkan diri dari kebaikan-kebaikan, dari kehidupan doa, dari kehidupan yang ekaristis, saling berbagi, atau dari perayaan-perayaan ekaristi di mana saja kita dapat hadir. Di paroki di mana saya bekerja, pusat paroki, setiap pagi ada perayaan ekaristi. Ada orang yang menyadari betapa pentingnya ekaristi, mereka berusaha untuk hadir di gereja paroki. Selain gereja paroki juga ada seorang rekan imam melayani di beberapa stasi yang lain di luar pusat paroki. Perayaan ekaristi. Apa kita menghadiri perayaan sabda pada hari Minggu atau perayaan ekaristi sehingga Roh itu benar-benar membimbing hidup kita. Jika Roh itu tidak membimbing hidup kita, maka kita hidup dalam kebencian, dendam dengan saudara-saudara kita. Pikiran-pikiran kita selalu penuh dengan hal-hal yang buruk tentang sesama. Bahkan kita menyangkal kehadiran Allah yang menciptakan kita, Allah yang hadir dan menyucikan hati kita dari segala kejahatan. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa banyak orang yang ke gereja itu hati busuk, dan sesungguhnya atau sebaiknya atau lebih baik gereja-gereja itu ditutup. Padahal kita adalah gereja tubuh Kristus, dan gereja atau tubuh Kristus adalah gereja tubuh yang terluka karena dosa. Dan karena itu kalau kita tidak ke gereja untuk bersatu dengan Kristus sebagai kepala tubuh, maka hidup kita akan jauh dari Yesus yang mencurahkan anugerah-anugerahnya kepada kita.
kita hidup tanpa kepala, dan oleh karena itu kita bakal hancur lebur dalam dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah kita membiarkan Roh memimpin hidup kita? Sebagaimana ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia hari ini. Pemazmur hari ini memberi kesaksian bahwa orang-orang yang hidup dalam Roh sama dengan hidup dalam cahaya. Jika kita hidup dalam cahaya, dalam terang Roh, maka kita akan mengalami hidup yang penuh dan seimbang. Kita akan mengalami buah-buah Roh itu dalam hidup kita. Dan hidup dalam Roh itu sama dengan atau bagaikan pohon yang tumbuh di tepi aliran sungai dan menghasilkan buah pada waktunya. Orang-orang yang hidup dalam Roh, apa saja yang ia kerjakan akan berhasil. Itulah kesaksian orang benar atau pemazmur hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesus melancarkan kritik yang pedas terhadap ahli Taurat dan orang-orang Farisi hari ini. Mereka memperhatikan yang satu dan mengabaikan yang lain. Justru hal yang mereka abaikan adalah keadilan, tanggung jawab kepada sesama, dan kasih kepada Allah. Tentu ahli Taurat dan orang Farisi ini memang mereka suka mencari hormat di mana-mana, tetapi dalam kehidupan real mereka mengabaikan tanggung jawab untuk memperhatikan kesejahteraan saudara-saudaranya dan kasih kepada Allah dengan segenap hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah memang kita termasuk dalam kriteria kaum Farisi dan ahli Taurat yang memperhatikan yang satu tetapi mengabaikan yang lain, hal yang sangat penting terkait dengan keadilan dan tanggung jawab kepada sesama dan kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari. Semoga hari yang cerah hari ini memberi kesegaran baru kepada kita. Tuhan Allah selalu menerbitkan mataharinya yang baik untuk semua orang tanpa kecuali. Semoga oleh mengalami hari yang baru yang cerah ini kita menyadari kasih Allah yang penuh dalam hidup kita, dan semoga kita semakin mengasihi sesama dan mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari hari ini tetap sehat. Semoga Tuhan menjamah saudara-saudara kita yang sedang sakit di pembaringan, di rumah sakit atau di rumah-rumah kita, dan semoga Tuhan melindungi kita, saudara-saudara kita yang sedang dalam perjalanan, baik di laut, di darat maupun di udara. Dan semoga Tuhan melindungi saudara-saudara kita yang sedang jauh dari keluarga di tanah perantauan, sebagai tanda mereka sungguh bertanggung jawab untuk kehidupan keluarga dengan mencari nafkah dan bertanggung jawab menyalurkan kebaikan itu kepada keluarganya. Selamat untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua.